pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Katarina Bale dengan NIM 0322316. Saya dari mahasiswa Universitas Nusa Dipa, program studi peternakan. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan memberikan materi saya tentang anatomi dan fungsi organ pencernaan ternak rumenansia. Dari anatomi dan fungsi saluran pencernaan rumenansia. Saluran pencernaan terdiri dari mulut, esofagus, lambung. Lambung itu terjadi dari 4 kompartemen, yaitu rumen, retikulum, amasum, abomasum, atau yang biasa disebut lambung sejati. Lalu selanjutnya masuk ke usus halus, usus besar atau kolon, dan rektum. Saatnya kita bisa melihat gambarnya dari sistem pencernaan tadi. Dari mulut, esofagus, ada retikulum, rumen, omasum, abomasum, kemudian usus halus, usus besar, dan seterusnya. Membahas sistem pencernaan rumenansia. Rumenansia termasuk herbivora, berbeda dengan omnivora. Kalau rumenansia itu adalah herbivora, ada perbedaan anatomi. Kalau di fisiologis pencernaan, dan di situ juga ada campur tangan mikroba. Dalam pencernaan rumenansia, itulah yang menyebabkan rumenansia mampu mencerna hijauan. Rumenansia sebagai herbivora berdasarkan letak kegiatan mikroba. Yang pertama adalah rumenansia ada aktivitas mikroba sebelum lambung sejati, kemudian pseudo itu tidak kemampuannya yang masuk. Yang kedua, aktivitas mikroba setelah lambung sejati adalah pada subsekung dan kolon, itu adalah pada ternak kuda dan kelinci. Kalau pseudo rumenansia itu biasanya terjadi pada kelinci, yang istilahnya adalah koprofagi. Pada waktu makanan masuk ke mulut, itu dikunyah dengan gigi, lalu mengalami mastigasi, lalu masuk sistem pencernaan mekanis. Karena berjalan secara mekanis, merupakan proses bersifat kimiawi. Di dalam mulut ini ada saliva sapi menghasilkan minus 150 liter per hari. Domba itu plus minus 10 liter per hari. Dan enzim progestrik esterase, enzim yang berada pada saliva fungsi. Dan juga fungsi saliva adalah membantu penelanan sebagai Pfeffer pH antara 8,4 hingga 8,5. Jadi Pfeffer ini contohnya kalau misalnya dia memakan konsentrat yang tinggi protein, nanti bercampur dengan saliva masuk ke dalam rumen. Nanti dia akan membantu menstabilkan pH asam pada rumen sehingga tidak mengalami asidosis. Selanjutnya adalah suplemen nutrien mikroba 70% urea. Yang berikutnya lambung. Rumenansia di situ ada rumen, retikulum, omasum, abomasum. Di situ pencernaan fermentatif merupakan campur tangan mikroba, itu ada rumen, retikulum, dan omasum. Sedangkan pencernaan secara enzimatis itu terjadi di abomasum. Jadi yang disebut lambung sejati adalah abomasum, karena di situ ada pencernaan enzimatis. Sedangkan yang fermentatif
menggunakan campur tangan mikroba. Itu ada di rumen, retikulum, dan omasum. Di sini ada gambar dari sapi. Sapi sebagai rumenansia itu gambarnya jelas. Ada mulut masuk ke esofagus, retikulum, omasum, dan rumen yang besar. Pencernaan fermentatif keuntungannya adalah dapat makanan cepat dan menampung pakan banyak. Terus dapat mencerna pakan kasar, sumber energi atau FA. Tiga, dapat menggunakan NPN atau sumber protein. 4, dapat mensintesis vitamin. Jadi, pencernaan fermentatif yang ada di rumen, omasum, itu terutama rumen, itu dapat menampung pakan yang banyak. Jadi ternak makan banyak, ditampung, kemudian dicerna secara fermentatif. Kemudian di situ juga dapat disintetis vitamin. Kerugian pencernaan fermentatif adalah banyak energi terbuang sebagai gas metan. 2, protein nilai hayati tinggi didegradasi amonia. Rumen letaknya sebelah kiri rongga perut. Yang kedua, anatomi itu terdiri dari permukaan dilapisi papilia lidah atau absorpsi. Terus berikutnya terdiri dari 4 kantong saccus. Terus terbagi menjadi 4 zona. Yang ketiga, kondisi. Itu yang pertama, BK isi rumen itu 10-15%. Nah, berikutnya temperatur itu 39-40 derajat Celcius. Yang kedua, 3 pH 67-7,0. Terus BC 1,021-0,05. Terus gas CO2, CH4, N2, O2, He, dan H2S. Mikroba, bakteri, protozoa, jamur, anaerob. Keempat, fungsi tempat fermentasi oleh mikroba rumen. Terus absorpsi FA amonia. Sekarang ukuran dari rumen sisi 100-150 liter. Temperatur 39 derajat Celcius. Saliva 100-150 liter. Gas 30-50 liter per hari. Bakteri 5x10 ml. Protozoa 5x150 liter. Fungi 5x10 ml. Nah, di sini kelihatan yang paling banyak itu bakteri. Protozoa ada di bawah. Kemudian fungi paling sedikit. Selanjutnya ini gambar dari rumen. Ada gas bagian atas, di tengah itu adalah pakan masih berbentuk kasar. Digesta bagian bawah mengendap. Di sini gambar temporal pattern of grazing behavior. Ini adalah gambar rumen dengan kompartemennya. Di sini rumen, retikulum, omasum, obomasum, esofagus, small intestine, gas bagian atas, cairannya itu bagian bawah. Ini adalah gambar lain, yaitu ospagus, reticulum, dorsal of rumen, ruminoreticulum, dan ventral of rumen. Selanjutnya ini juga masih gambaran dari bagian pencernaan rumenansia. Itu ada liver,
hati, omasum, abomasum, noilium, kal on bladder, caecum, rectum. Sekarang kita bisa lihat gambar penampakan pada rumen. Kalau dilihat gambar ini, papila-papilanya lebih jelas sekali. Jadi seperti handuk atau disebut perut handuk. Kemudian gambaran dari protozoa rumen kurang lebihnya seperti ini. Pembagian zona rumen yang pertama, zona gas itu CO2, CH4, H2, H2S, N2, O2. Yang kedua, zona apung atau pada zona itu ingesta baru dan mudah dicerna. Yang ketiga, zona cairan yaitu intermediate zone, cairan dan absorpsi metabolit yang terlarut atau mikroba. Yang keempat, zona endapan atau high density zone, hingga T tidak dapat dicerna dan benda-benda asing. Kemudian gambaran dari protozoa rumen kurang lebihnya seperti ini. Fungsi rumen yang pertama, tempat fermentasi, yang kedua itu tempat absorpsi FFA amonia, ketiga menyimpan bahan makanan, yang keempat lokasi mixing ingesta. Retikulum atau perut jala. Yang pertama, sejarah fisik tidak terpisahkan dari rumen. Yang kedua, terdapat lipatan esofagus yang merupakan lipatan jaringan dari esofagus ke omasum. Yang keempat, permukaan dalam itu papilanya sarang laba-laba atau honeycomb, itu perut jala. Fungsi retikulum yang pertama, tempat fermentasi, yang kedua membantu ruminasi, yang ketiga mengatur arus ingesta ke omasum, yang keempat absorpsi hasil fermentasi, yang kelima tempat berkumpulnya benda asing. Ini gambar retikulum seperti sarang lebah. Omasum. Yang pertama, letak sebelah kanan retikulum di sebelah rusuk 7-11. Yang kedua, bentuk elips. Yang ketiga, permukaan dalam berbentuk laminae. Perut buku terdapat papila untuk absorpsi. Yang ketiga, yang keempat, fungsi grinder filtering, fermentasi, dan absorpsi. Abomasum yang pertama, letak dasar perut kanan bawah. Yang kedua, bentuk memanjang, bagian dalam terdapat tonjolan, itu float. Absorpsi yang ketiga terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kardia, sekresi mukus. Yang keempat, fundika, pepsinogen, renin, HCI, mukus. Yang kelima, pleurika, sekresi mukus. Keenam, fungsi. 7, tempat permulaan pencernaan enzimatis dalam perut sejati. Terus pencernaan protein. Ke-8, mengatur arus digesta dari abomasum ke duodenum. Usus halus atau intestinum tunue. Yang pertama, fungsi pencernaan enzimatis dan absorpsi. Kedua, kedalaman usus halus masuk 4 sekresi. Ketiga, cairan duodenum alkalis
fosfor, buffer. Yang ketiga, cairan empedu dihasilkan hati, K dan Na atau memulasikan lemak, mengaktifkan lipase pankreas zat warna. Yang keempat, cairan pankreas ion bikarbonat untuk menetralisis asam lambung. Kelima, cairan usus.